Bayangkan dunia tanpa gambar. Tidak ada foto keluarga yang mengabadikan momen berharga. Tidak ada pemandangan menakjubkan dari negeri jauh. Tidak ada gambar kosmos yang menakjubkan, yang menunjukkan keagungan alam semesta. Sulit dibayangkan, bukan? Namun, inilah kenyataan kita sebelum kamera ditemukan. Kita seringkali menganggap remeh kemampuan untuk mengambil dan berbagi gambar secara instan. Tapi keajaiban teknologi ini berhutang budi pada karya inovatif seorang ilmuwan yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namanya Ibnu Al-Haytham, dan dia dianggap sebagai bapak optik modern. Kisah Ibnu Al-Haytham adalah bukti kekuatan rasa ingin tahu dan dampak yang dapat ditimbulkan seseorang terhadap sejarah. Wawasannya tentang sifat cahaya dan penglihatan membuka jalan bagi penemuan-penemuan yang telah merevolusi dunia kita. Jadi, lain kali Anda mengambil foto dengan ponsel cerdas Anda atau mengagumi foto yang menakjubkan, ingatlah warisan Ibnu Al-Haytham, pria yang membantu kita melihat dunia dengan cara yang sama sekali baru. Lahir di Basra, Irak, pada tahun 965 Masehi, Ibnu Al-Haytham berkembang selama zaman keemasan Islam. Era ini menyaksikan perkembangan ilmu pengetahuan, dengan para cendekiawan dari berbagai latar belakang memberikan kontribusi inovatif pada matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Rasa ingin tahu intelektual Ibnu Al-Haytham tidak mengenal batas. Dia membenamkan dirinya dalam studi berbagai disiplin ilmu, unggul dalam matematika, fisika, dan astronomi. Namun, ketertarikannya pada sifat cahaya dan penglihatanlah yang membentuk warisannya. Pada saat itu, teori-teori tentang penglihatan yang berlaku berakar pada filsafat Yunani kuno. Beberapa percaya bahwa mata memancarkan sinar yang menyentuh benda, sehingga kita dapat melihat. Ibnu Al-Haytham mempertanyakan asumsi-asumsi ini, dan memulai pencarian untuk mengungkap mekanisme penglihatan yang sebenarnya. Perjalanannya membawanya ke Kairo, Mesir, sebuah pusat pembelajaran yang terkenal. Di sana, di tengah jalanan yang ramai dan atmosfer intelektual yang semarak, Ibnu Al-Haytham akan melakukan karyanya yang paling inovatif. Pendekatan Ibnu Al-Haytham untuk memahami penglihatan sangat revolusioner. Dia menggabungkan pengamatan yang ketat dengan eksperimen yang cermat, menantang keyakinan yang telah lama dipegang, dan membuka jalan bagi metode ilmiah. Melalui eksperimen yang cermat, ia menunjukkan bahwa cahaya merambat dalam garis lurus, dan bahwa benda terlihat karena memantulkan cahaya ke mata kita. Wawasan inovatif ini menghancurkan teori-teori yang berlaku pada zamannya, dan meletakkan dasar bagi optik modern. Dia dengan cermat mempelajari anatomi mata, membedah dan menganalisis strukturnya. Penemuannya memungkinkannya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih akurat tentang bagaimana cahaya masuk ke mata, difokuskan oleh lensa, dan membentuk bayangan di retina. Karya Mani Ibnu Al-Haytham, Kitab Optik, mendokumentasikan penemuan-penemuan inovatifnya. Risalah 7 jilid ini menjadi landasan teori optik, memengaruhi generasi ilmuwan, dan membentuk pemahaman kita tentang cahaya dan penglihatan. Salah satu penemuan Ibnu Al-Haytham yang paling luar biasa adalah kamera obscura, pendahulu kamera modern. Perangkat cerdik ini, yang terdiri dari ruang gelap dengan lubang kecil di satu sisi, menunjukkan prinsip dasar optik. Cahaya yang melewati lubang memproyeksikan gambar terbalik dari dunia luar ke dinding seberang ruangan. Fenomena ini, yang dikenal sebagai efek lubang jarum, memesona Ibnu Al-Haytham, dan memberikan bukti lebih lanjut untuk teorinya tentang cahaya yang merambat dalam garis lurus. Dia dengan cermat mendokumentasikan cara kerja kamera obscura, mengeksplorasi hubungan antara ukuran lubang, jarak ke subjek, dan kejelasan gambar yang diproyeksikan. Wawasannya meletakkan dasar bagi pengembangan lensa dan instrumen optik lainnya, yang akan merevolusi fotografi berabad-abad kemudian. Meskipun kamera obscura awalnya digunakan sebagai alat ilmiah, para seniman akhirnya mengadopsinya sebagai alat bantu untuk membuat sketsa dan melukis. Dengan menelusuri gambar yang diproyeksikan, mereka dapat mencapai akurasi yang luar biasa dalam penggambaran perspektif dan cahaya. Bagian 5. Meneruskan obor, pengaruh Ibnu Al-Haytham yang abadi. Karya Ibnu Al-Haytham memiliki dampak yang besar dan abadi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Kitab optiknya diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12, membuat ide-idenya yang inovatif dapat diakses oleh para cendekiawan Eropa.
Berabad-abad kemudian, ilmuwan terkenal seperti Leonardo da Vinci, Johannes Kepler, dan Galileo Galilei mendapat inspirasi dari tulisan-tulisan Ibnu Al-Haytham. Karya Kepler tentang gerak planet dan pengembangan teleskop Galileo berhutang budi pada fondasi yang diletakkan oleh ilmuwan Arab tersebut. Penemuan kacamata, mikroskop, dan teleskop semuanya dapat ditelusuri kembali ke karya perintis Ibnu Al-Haytham dalam bidang optik. Wawasannya tentang sifat cahaya dan penglihatan merevolusi pemahaman kita tentang dunia dan membuka jalan bagi kemajuan teknologi yang tak terhitung jumlahnya. Penekanannya pada pengamatan empiris dan analisis matematis membantu mengantarkan era baru penyelidikan ilmiah, menginspirasi generasi ilmuwan untuk mempertanyakan asumsi dan mencari penjelasan berbasis bukti untuk dunia alami. Bagian 6. Fajar metode ilmiah. Pendekatan Ibnu Al-Haytham terhadap penyelidikan ilmiah melampaui sekadar mengamati dunia alami. Dia menekankan pentingnya menguji hipotesis melalui eksperimen yang ketat dan analisis matematis. Pendekatan sistematis ini, berabad-abad lebih maju dari zamannya, meletakkan dasar bagi metode ilmiah seperti yang kita kenal sekarang. Dia menekankan perlunya skeptisisme, mendorong sesama ilmuwan untuk mempertanyakan asumsi dan menantang teori-teori yang sudah mapan. Dia berpendapat bahwa pengetahuan ilmiah harus didasarkan pada bukti empiris dan penalaran logis, bukan pada keyakinan buta atau tradisi. Penekanannya pada sifat iteratif penyelidikan ilmiah, di mana hipotesis terus-menerus disempurnakan atau ditolak berdasarkan hasil eksperimen, merupakan landasan ilmu pengetahuan modern. Pendekatan ini telah menghasilkan banyak terobosan dan terus mendorong inovasi dan penemuan di berbagai bidang. Kontribusi Ibnu Al-Haytham terhadap metode ilmiah melampaui karyanya dalam bidang optik. Tulisan-tulisannya tentang filsafat ilmu pengetahuan menekankan pentingnya kejujuran intelektual, objektivitas, dan pencarian kebenaran melalui penyelidikan sistematis. Bagian 7. Warisan yang terukir dalam cahaya. Warisan Ibnu Al-Haytham jauh melampaui ranah ilmu pengetahuan. Kehidupan dan karyanya menjadi bukti abadi kekuatan rasa ingin tahu manusia dan pencarian pengetahuan. Dia mengingatkan kita bahwa penemuan-penemuan inovatif seringkali muncul dari menantang kebijaksanaan konvensional dan berani melihat dunia secara berbeda. Di dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan budaya dan agama, kisah Ibnu Al-Haytham menyoroti kekuatan pemersatu ilmu pengetahuan. Kontribusinya melampaui batas geografis dan menginspirasi generasi cendekiawan dari berbagai latar belakang. Karyanya berfungsi sebagai pengingat bahwa kemajuan ilmiah adalah upaya kolaboratif yang dibangun di atas kontribusi individu-individu dari seluruh penjuru dunia. Ini menggarisbawahi pentingnya mendorong kolaborasi internasional dan merayakan prestasi ilmuwan dari semua budaya. Saat kita menghadapi tantangan abad ke-21, warisan Ibnu Al-Haytham menginspirasi kita untuk merangkul penyelidikan ilmiah sebagai alat untuk kemajuan dan pemahaman. Kisahnya mendorong kita untuk bertanya, menjelajah, dan tidak pernah berhenti mencari jawaban atas misteri alam semesta. Karena dengan memahami masa lalu, kita menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah. Bagian 8. Mengenang para raksasa yang bahunya kita pijak. Dalam sejarah, individu-individu tertentu menjulang di atas yang lain. Kontribusi mereka bergema sepanjang zaman dan membentuk dunia tempat kita hidup saat ini. Ibnu Al-Haytham tidak diragukan lagi adalah salah satu tokoh tersebut. Karyanya yang inovatif dalam bidang optik meletakkan dasar bagi kemajuan teknologi yang tak terhitung jumlahnya, mulai dari kacamata hingga kamera hingga teleskop. Namun, di luar pencapaian ilmiahnya, kisah Ibnu Al-Haytham mengingatkan kita akan pentingnya mengingat dan menghormati para raksasa yang bahunya kita pijak. Dengan menghargai kontribusi mereka yang datang sebelum kita memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang tempat kita dalam permadani besar sejarah manusia. Saat kita menavigasi kompleksitas dunia modern, mari kita mengambil inspirasi dari warisan Ibnu Al-Haytham. Mari kita pupuk semangat ingin tahu, rangkul kekuatan penyelidikan ilmiah, dan jangan pernah berhenti mengagumi keajaiban alam semesta. Karena dengan memahami masa lalu kita menerangi jalan menuju masa depan yang lebih cerah.